Om Awinamastu Namo Sidam. Om Sidiastu Tatastu Swaha. Selamat datang kepada narasumber di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, Gaura Manca Carita Dipura dan Dr. Damerla Venugopal MD. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung dan Sekuritas Akademika. Yang terhormat Ketua Yayasan Buana Asram, Dr. Dales Nengah Maharta MSI, beserta peserta seminar yang berbahagia. Puji dan astuti kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di auditorium Dharma Wangsa dalam acara seminar internasional dengan keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Susunan acara seminar internasional Sabtu tanggal 3 Desember 2016 bersama Gaura Manca Carita Dipura dengan tema Perjalanan Atma Setelah Meninggalkan Badan, dan Dr. Damerla Venugopal dengan tema Kedokteran Klinis dan Praktek Spiritual berdasarkan pengertian Weda. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Weda Wakya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pentas tari cendrawasih. 5. Pemaparan materi. 6. Diskusi. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup dan diakhiri dengan foto bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucap mantra Mula Astawa. Om Awinamastu Namo Sidam. Acara yang kedua yaitu pembacaan Weda Wakya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 22.
Mereka yang hanya memujaku saja tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh pengabdian. Kepada mereka ku bawakan segala apa yang mereka tidak miliki, dan akan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bersama-sama akan mengikuti seminar internasional dalam rangka wisuda dan Yes Natalis Lampung yang nanti akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2016. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua nanti akan bersama-sama mendengarkan paparan dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Keduanya nanti akan menyampaikan materi. Yang pertama terkait dengan perjalanan Atma setelah meninggalkan badan yang disampaikan oleh Bapak Gaura Manca dari Tadipura. Kemudian materi yang kedua, tentu ini materi yang sangat penting bagi kita semua, yaitu dengan judul hubungan antara ilmu kedokteran klinis dan praktek spiritual berdasarkan pengertian dasar. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ada dalam dunia yang serba kompetitif, serba bersaing. Di era globalisasi ini, tentu hal-hal yang menyangkut kesehatan sangat penting untuk kita pahami, kita jaga. Abhigana Mastu Namo Sidam. Hare Krishna. Om. Yang saya hormati Bapak Gaura Manca Carita Dipura dan Bapak Dr. Darmela Wenugopal MD. Selamat datang Bapak-bapak di staf ini. Ketua staf beserta jajarannya saya hormati, para undangan, mahasiswa yang Bapak cintai, dan salam bahagia pada siang ini. Yang penting bagi saya selaku dari pesan, yang pertama, jaga peradaban Hindu ke depannya. Keberadaan kita ini mereka menjaga generasi. Harapan saya jaga peradaban Hindu, siapapun ketua beserta pemimpin dan dosennya, itu ingat pesan saya, jaga peradaban Hindu, karena setah ini bukan hanya untuk 1 tahun, 10 tahun, melainkan seterusnya sepanjang ada Hindu di Lampung ini. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, saya memohon kepada kita semua, peradaban Hindu harus dijaga. Ada 3 penyebab Hindu tidak akan beradab. Peradaban Hindu akan memudar karena 3 hal ini. Yang pertama, tatanan
dalam kehidupan rumah tangga harus sesuai dengan Weda. Apa tugas suami, apa tugas istri, apa tugas anak. Kalau masing-masing dari komponen keluarga ini tidak memperankan dirinya sesuai dengan Dharma, lambat laun Hindu akan memudar. Maka banyak anak-anak kita meninggalkan agamanya. Banyak anak-anak kita melakukan perilaku-perilaku menyimpang dari Dharma. Maka dari itu tugas kita yang ada di muka bumi ini setiap orang lahir adalah menjaga generasi sampai 10 tingkatan, menyelamatkan leluhur sampai 10 tingkatan. Untuk mampu menyelamatkan generasi sampai 10 tingkatan dan menyelamatkan leluhur 10 tingkatan, maka diri kita dulu harus mampu kita selamatkan. Yang kedua, akan memudarnya peradaban Hindu karena orang-orang tua, tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, baik yang duduk di lembaga agama atau lembaga keagamaan, tidak bisa memberi contoh, tidak mampu memberi teladan kepada orang lain. Pasti peradaban Hindu akan memudar. Kalau orang-orang ini tidak mampu memberi contoh, lambat laun, cepat atau tidak cepat, pasti Hindu akan mengalami kemerosotan. Yang ketiga, kalau sudah orangnya tidak mau tekun melakukan agama, tidak mau belajar agama, tidak mau meningkatkan spiritualnya, hanya mengandalkan otak kirinya saja, peradaban Hindu lambat atau cepat akan memudar. Maka dari itu, jangan kalian bangga dengan hanya otak kiri yang isinya adalah logika, yang isinya adalah tindakan, yang isinya hanya fisik. Jangan dulu mengandalkan itu. Isilah otak kanan kalian yang bermain di jiwa, bermain di emosional, dan bermain di rasa. Dan isilah otak tengah kalian, yaitu Atman, roh, hati nurani, dan keyakinan serada. Sepanjang otak tengah tidak isi, otak kanan tidak isi, hanya mengandalkan otak kiri, cepat atau lambat orang-orang Hindu pasti akan mengalami krisis keyakinannya. Itu pesan saya yang sangat mendasar. Siapapun pemimpin setah ini, siapapun orang yang kuliah di setah ini, siapapun alumninya, tolong jaga peradaban Hindu ini. Jangan ada, kalau ada pengembangan di dalam serada dan bakti, jangan disalahkan. Lawan mereka. Kalau orang Kirtana dibilang ajaran sesat, lawan mereka. Kalau yoga dibilang sesat, lawan mereka. Agni Hotra dibilang sesat, lawan mereka. Karena di belakang kita semua ada kekuatan Tuhan yang menyertai diri kita. Demikian kata sambutan saya, dan andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Romo Santi. Om Santi, 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 Om.
Ketua Yayasan Buana Asram Lampung, Bapak Dr. Andes Menah Maharta MSI, yang terhormat Bapak Ketua Staf Lampung, Bapak Imadi Sutarjana SHMH, Bapak narasumber Gaura Manca Carita Dipura, Bapak Dr. Damerla Venugopal Rao MD, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar, mahasiswa yang saya sangat banggakan. Baik, di sini saya akan membacakan CV para narasumber. Biodata yang pertama yaitu narasumber nama lengkap Gaura Manca Carita Dipura, tempat tanggal lahir Melbourne, Australia, 29 November 1952, kewarganegaraan Indonesia, ini berdasarkan SK Presiden RI tanggal 15 November 2014, agama Hindu, status menikah dengan Ani Farida sejak tahun 1984. Kemudian alamat beliau Jalan Rawamangun Muka 11 nomor 4 Rawamangun Jakarta Timur. Email gaura@cbn.net.id. Kemudian nomor HP 08 111 555 160. Saya ulangi nomor HP-nya 08 111 555 160. Pendidikan, jadi latar belakang pendidikan beliau diawali dengan biokimia di Melbourne University tahun 1970 sampai 1972, wayang, pedalangan dan musik karawitan Sanggaredi Waluyo, diploma tingkat maju 6 1997 sampai 2004. Pekerjaannya adalah dalang, peneliti dan pakar budaya, penerjemah, staf ahli kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, staf khusus Wali Kota Pekalongan. Beliau telah mengikuti atau melakukan penelitian dan menyusun 10 berkas nominasi warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO. Jadi 8 sudah berhasil, serta nominasi kota kreatif dan penghargaan pembangunan berbasis budaya ini sudah berhasil. Kemudian telah menyampaikan 40 makalah dalam seminar internasional di mancanegara mengenai kebudayaan. Beliau juga menulis beberapa buku tentang warisan kebudayaan, mewakili Indonesia dalam rapat-rapat UNESCO. Kemudian pembina Yayasan Prahlada Lampung sejak tahun 2000. Itu CV narasumber kita yang pertama, Bapak Gaura Manca Carita Dipura, yang tidak asing lagi, jadi beliau sudah 2 kali datang ke Staf Lampung ya. Nah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga dari masyarakat Hindu Bangga Lampung dan sekitarnya, yang saya hormati dan sayangi adik-adik mahasiswa dan juga dari pemuda Hindu dari Bandar Lampung sekitarnya, juga yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Prahlada, Bapak Wayan Subur, dan juga dari Yayasan Prahlada Bapak Ketut ya. Yang saya hormati yang sudah datang jauh-jauh dari Amerika untuk bersama kita pada hari ini, Dr. Damerla Venugopal, yang sudah saya kenal sejak tahun 92 waktu dia masih mahasiswa seperti adik-adik di sini. Om Swastiastu. Baiklah, saya berbahagia hadir di sini untuk kedua kalinya untuk menyampaikan paparan. Beberapa waktu lalu kita ingat saya menyampaikan paparan tentang soal komunikasi Hindu, dan saya juga penasaran ingin tahu apakah apa paparan yang saya sampaikan terasa bermanfaat atau bisa digunakan. Saya ingin tahu juga, sebab menurut
Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno itu tes dari seorang guru, apakah guru itu mampu mengubah perilaku para siswanya. Nah, itulah tolak ukurnya menurut Bung Karno. Jadi mestinya setelah belajar, mestinya ada perubahan nyata dalam tingkah laku kita. Seperti Bapak Ketua tadi menyampaikan pada kita tentang pentingnya melestarikan peradaban Hindu, terutama dengan cara mentransmisikan ke generasi muda. Baiklah, akan saya mulai paparan saya yang singkat, tidak akan sepanjang yang saya sampaikan beberapa bulan lalu, karena ada pemaparan yang kedua yang tentu kita semua ingin sekali mendengar paparan beliau. Paparan saya secara singkat mengenai perjalanan Atma setelah meninggalkan badan. Pertama, sedikit analisa perbedaan antara Atma dan badan dalam sastra Veda, lalu kemudian pengertian kita tentang meninggalkan badan, lalu aneka tujuan Atma sesudah meninggalkan badan, lalu konsep moksha atau pembebasan, lalu terakhir persiapan untuk ujian meninggalkan badan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi seperti yang kita ketahui dari Bhagavad Gita dan mungkin sering kali kita dengar, badan kita itu terdiri dari 5 unsur material atau Panca Mahabhuta, ya. Bumi, apo, nalo, vayu, dan kam. Mungkin tidak perlu saya kupas karena sudah sering dengar. Lalu ada 3 unsur yang halus, itu manaha, buddhi, dan ahankara. Itulah badan kita. Sedangkan sang Atma itu berbeda dari semua unsur kasar dan halus tersebut. Artinya diri kita ini bukan badan ini. Ini ada di Bhagavad Gita, kalau ada yang mau buka itu bab 7 ayat 4 dan 5, itu menerangkan tentang hal ini, ya. Jadi diri kita ini bukan badan. Badan itu hanya seperti wahana atau kendaraan yang kita tumpangi selama beberapa waktu. Kemudian salah satu perbedaan penting antara sang Atma dengan badan ini adalah bahwa sang Atma itu kekal, sedangkan badan jasmani itu pasti akan berakhir pada satu saat, yaitu pada saat kematian. Jadi badan ini ada kedaluarsanya, sedangkan Atma tidak pernah daluarsa, tidak pernah hilang. Jadi badan ini memang diciptakan, tapi sebenarnya dalam konsep Hindu itu Atma itu tidak diciptakan, karena Atma itu adalah bagian dari tenaga atau kesaktian Sang Hyang Widi, dan itu kekal, sudah ada dari dulu, sekarang ada, dan akan ada sampai kapanpun, tidak akan pernah hilang. Jadi yang berubah itu hanya badan ini, sarira, yaitu berubah, tapi Atma tidak, gitu. Jadi badan ini berubah setiap saat, tapi Atma tidak pernah berubah. Buktinya kita masih merasakan diri kita sama seperti waktu kita masih menjadi cenik-cenik, ya, bertahun-tahun yang lalu, kan? Coba ingat masa lalu kita, waktu kita masih segini, main-main di halaman rumah atau di mana, di waktu kita masih TK, kan masih ingat, ya kan? Dan kita masih merasa diri kita sama seperti itu, tidak berubah. Tapi tentu badan kita sudah berubah berkali-kali. Bahkan Dr. Venugopal dapat menerangkan bagaimana setiap sel di dalam badan kita berubah, diganti terus. Nanti akan dijelaskan, ya. Tapi Atma, diri kita, tidak pernah berubah. Ini penting sekali untuk dipahami dan diyakini.
ya. Kemudian masalah sang Atma itu dikupas secara panjang lebar di dalam Bhagavad Gita dari bab 2 ayat 12 sampai 20, bahwa Atma tidak bisa dibakar, tidak bisa dilarutkan di dalam air, tidak bisa dibunuh, tidak bisa, banyak sekali dijelaskan di sana itu tentang sifat sang Atma. Nah ini ada gambaran ini tentang perubahan badan kita. Nah di sini kan masih cenik-cenik ya, masih jadi bayi ya, lalu ini jadi bocah ya, jadi besar sedikit, masuk sekolah ya, lalu masuk SMP, SMA, mungkin ini sudah mahasiswa nih ya, mahasiswa, kemudian sudah jadi dewasa ya, sudah bekerja, kemudian sudah tua sedikit, mungkin sudah menjadi dosen atau menjadi pegawai atau pejabat ya, ini sudah, kemudian ini sudah pensiun ini, kemudian sudah tua ya, sudah lanjut usia, sudah sang Atma sudah siap untuk punarbawa, untuk keluar dari badan. Jadi sang Atma ini kan berpindah, tapi dia tidak berubah. Yang berubah ini hanya badan-badan ini. Dan ini adalah ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya adalah sesuatu yang hanya berlaku bagi mereka yang beragama Hindu, kan? Ini seluruh manusia mengalami proses seperti ini. Dan ini sudah ilmu pengetahuan, science, ya, sains atau ilmu pengetahuan dari sang Atma, itu. Lanjut, ya. Jadi ini sloka yang sangat sering sekali dikutip di dalam Bhagavad Gita ya, bab 2 ayat 13 ya. Dehinosmin yata dehe. Enaknya kalau dibacakan dengan irama Bali seperti yang tadi itu ya, tapi Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praptir dirastakarana muhyati ya. Seperti halnya sang Atma di dalam badan mengalami perubahan dari masa anak-anak sampai masa remaja sampai usia tua. Bagian kedua dari sloka terjemahannya tidak ada, tapi seperti itu juga sang Atma mengalami perubahan pada saat kematian, dan orang dirastakarana muhyati, orang bijaksana tidak pernah menjadi bingung tentang hal-hal seperti ini ya. Seperti orang yang menguasai ilmu Bhagavad Gita ini, kalau ada orang yang meninggal ya tentu kan kita sedih, tapi kita tidak sampai menjadi bingung. Kalau orang yang tidak mengetahui hal ini, dia orang meninggal, dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi bingung sekali gitu. Jadi kita memang seperti yang saya jelaskan tadi, kita semua mengalami badan kita berubah, tapi diri kita tidak pernah berubah, atau sang Atma. Jadi meninggal dunia itu hanyalah perubahan terakhir dari badan ini ya. Dan sang Atma tidak pernah berubah, tidak pernah mati. Yang mati hanya badan jasmani ini. Jadi dalam sloka lain di Bhagavad Gita itu, badan ini disebut jantra. Jantra itu artinya mesin. Saya masih ingat waktu Dr. Venugopal itu masih sedang mau tamat dari kuliahnya itu, dan tiap hari dia berurusan dengan operasi, dan di dalam bagian badan dia sudah lihat semua. Terus dia bilang badan ini adalah mesin yang paling canggih yang pernah diciptakan ya. Lebih canggih dari mobil, lebih canggih dari pesawat adalah badan manusia ini di bagian dalam. I remember you told me that the inside of the body is actually very beautiful, and it's the most sophisticated machine which has ever been created. Yeah, I remember that you told me. I think in Manipal. Yeah. Jadi
Satu lagi sloka yang dalam Bhagavad Gita menerangkan bahwa menggantikan badan seperti menggantikan baju. Ya. Jadi setiap hari Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, kita ganti baju ya. Kalau tidak bajunya kan bau ya, kalau tadi pakai sehari ya. Kita buka baju ini, kita taruh, mungkin dicuci, terus kita ganti baju yang lain kan. Tapi diri kita tidak berubah, kan baju itu hanya diganti. Nah itu dalam Bhagavad Gita kan dikatakan demikian. Basam sijirnani yata vihaya. Itu ada sloka yang bunyinya begitu, ya. Bahwa seperti halnya kita menggantikan baju, begitu juga kita menggantikan badan ini, ya. Itu yang namanya punarbhawa, ya. Oke, lanjut, ya. Kemudian setelah sang Atma keluar dari badan pada saat kematian, dia kan itu tidak hilang. Dia kemana sebenarnya? Nah itu ada sloka dalam Bhagavad Gita yaitu bab 14 ayat 18. Udvam gachanti satvasta madhe tishtanti rajasa jaganya guna vrittista ado gachanti tamasaha. Itu bisa dilihat di Bhagavad Gita. Orang yang berada di dalam sifat kebaikan berangsur-angsur naik sampai planet-planet yang lebih tinggi. Orang yang hidup dalam sifat rajas atau nafsu, ya, dia akan tetap hidup di planet-planet seperti planet bumi ini. Sedangkan orang yang hidup atau berada dalam sifat kebodohan yang menjijikkan itu akan turun memasuki dunia-dunia neraka. Nah itu garis besarnya apa yang terjadi, ya. Jadi tergantung pada gaya hidup kita, tergantung pada kesadaran kita, kemanakah atma kita pada saat kita keluar dari badan ini. Misalnya orang yang rajin sembahyang, yang banyak beramal, sering membacakan doa mantra, berbuat baik pada sesama manusia, artinya hidupnya dalam sattva guna. Jadi setelah dia keluar dari badan, kemana dia? Atmanya akan ke atas, ke swarga loka. Syukur-syukur kalau bisa mencapai moksha. Nanti saya jelaskan nanti tentang moksha, ya. Sementara itu orang yang hidup dalam sifat rajas atau nafsu, banyak maunya, ya, maunya jadi wali kota, maunya jadi bupati, maunya jadi menteri, mau jadi presiden, ya, nah, banyak maunya itu, dia akan tetap hidup di bumi ini dan sekitarnya, ya. Lalu orang yang hidup dalam sifat kebodohan, yang dimaksud apa? Itu orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka narkoba, orang yang suka berkelahi dan sebagainya. Kemana dia? Ya itu akan turun ke planet-planet yang di bawah. Bisa-bisa dia lahir sebagai hewan, ya. Bisa-bisa dia lahir sebagai hewan, dan ini sangat tidak diinginkan. Sayang, rugi, sudah dapat badan manusia ini, bisa mencapai moksha, tapi taunya begitu. Narkoba, mabuk-mabukan, berkelahi dan sebagainya. Sayang sekali, ya. Sayang sekali, ya. Jadi tujuan atma ketika keluar dari badan itu sangat tergantung pada ini, kesadaran kita. Nah itu akan dijelaskan nanti oleh Dr. Venugopal, ya. Jadi apapun yang kita ingat pada saat meninggal, pasti itulah yang akan dicapai oleh atma, ya. Jadi pada saat meninggal, dan ini sudah dikonfirmasi oleh ilmu kedokteran, hidup kita akan diputar dalam kesadaran kita dengan kecepatan tinggi. Jadi saat lahir sampai yang seperti gambar yang tadi itu diputar terus. Kemudian kesadaran kita fokus pada hal yang paling menarik bagi kita pada saat. Nah itulah yang menjadi tujuan dari
sang Atma, dan badan kita berikutnya seperti itu. Sementara itu, kalau kita meninggal sambil sadar akan Tuhan, ya, maka dia tidak akan dilahirkan kembali, sudah moksha. Karena dia meninggal sambil kesadarannya mantap. Ya. Itu yang namanya kesempurnaan hidup, ya. Bhagavad Gita 84 dan 85 kalau mau ingin dipelajari lebih dalam, ya. Lanjut, ya. Nah, sekarang konsep moksha. Jadi tadi kita masih membahas masalah punarbawa, ya. Banyak, 8.400.000 jenis kehidupan menurut kitab Padma Purana, dan kita sebelum jadi manusia sudah melalui semuanya. Berapa kali kita lahir dan mati di dunia material ini sampai kita dapat badan manusia ini. Ini pintu keluar sebenarnya. Jadi ada ayat ini dari Srimad Bhagavatam, kalau saya tidak salah ingat, muktir hitvanyata rupam swarupena vyavastiti. Artinya mukti atau moksha berarti meninggalkan bentuk atau badan yang palsu ini dan menerima bentuk kita yang sejati. Jadi badan ini karena bersifat sementara, ya, itu disebut palsu. Bukan tidak ada, tapi sifatnya sementara. Ini bukan bentuk kita yang sebenarnya, ya. Bentuk kita yang sebenarnya itu ada, ya. Ada, itu namanya swarupa siddhi. Jadi bentuk kita yang sejati, nah itu ada. Dan itu bisa kita dapatkan pada saat kita mencapai mukti atau moksha, ya. Jadi kita kan sering mendengar apa? Mokshatam jagaditam saha. Jadi ya itu dharma. Jadi sejahtera di dunia ini kemudian mencapai moksha, ya. Jadi bukan mudah foya-foya, ya. Kemudian apa? Kaya raya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu tidak begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud itu adalah selama di dunia ini kita yoga ksheman. Tadi sloka yang dibaca itu sangat bagus, itu yang 922. Jadi yang maha kuasa bagi kita yang selalu ingat pada beliau, apa yang kita butuhkan akan disediakan dan apa yang kita miliki itu akan dipelihara. Nah itu kan moksha ta'atam jagaditam, itu sloka itu sebenarnya, ya. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwa moksha tidak sama dengan masuk surga, ya. Surga atau svargaloka dalam bahasa Sanskerta itu masih menjadi bagian dari jagat ini atau dunia material ini. Surga kan kita mengenal Tribhuwana, ya, ada buah swa, buah swa itu kan, ya. Jadi ada bagian bawah, ya, ada bagian tengah, ada bagian atas. Dan ajaran agama, ya, tanpa mengurangi rasa hormat supaya saya tidak ditahan oleh polisi, itu ajaran agama-agama umumnya itu membahas sampai dengan surga. Tapi belum ada pembahasan tentang moksha. Bahasan tentang moksha hanya bisa didapat di dalam kitab suci Veda. Nah, itulah salah satu kelebihan dari ajaran Veda. Ada konsep moksha atau pembebasan yang tidak ada di tempat lain, meskipun kita hormati semuanya. Kita tidak boleh menistakan atau menghina agama siapapun, ya. Ya, oke. Jadi sekali lagi swarga dengan moksha tidak sama. Swarga masih di bawah moksha. Kalau swarga masih ada punarbawa di swarga loka. Meskipun para dewa hidupnya panjang sekali, tapi masih pada satu saat para dewa pun harus keluar dari badan. Tapi kalau sudah moksha, sudah pembebasan,
ya, punarjanmana vidyate, kita tidak akan lahir lagi di dunia ini. Oke. Kalau mau ke surga bisa, tapi caranya menyembah para dewa, ya. Mau menyembah Siwa, ada Siwa Loka. Mau menyembah Brahma, ada Brahma Loka, Surya, Chandra, dan sebagainya, ya. Jadi moksha berarti tidak dilahirkan lagi di dunia material ini. Habis, finish, sempurna, ya. Jadi atma kembali kepada Sang Yang Widi, ya, pada Yang Maha Kuasa. Oke, lanjut, ya. Oke, ini penjelasan saya yang terakhir, dan ini mungkin barangkali sangat relevan untuk adik-adik mahasiswa. Semua masih dengar di belakang sana? Semua masih, ya? Belum HP-HP-an, ya? Belum, ya? Belum tidur, ya? Oke. Jadi persiapan untuk ujian meninggal. Ini kan lagi musim ujian, ya, Bapak Ketua, ya, dan para dosen, ini lagi musim ujian. Jadi ada pepatah dalam bahasa Benggala itu puja koro, bajan koro, ante jantle hoy. Artinya, lakukanlah pujamu, lakukanlah sembahyangmu. Pada akhirnya akan ada ujian. Ujian yang dimaksud itu apa? Pada satu saat kita harus keluar dari badan ini, ya. Kita harus meninggal. Pada saat itu sembahyang yang kita lakukan itu akan diuji. Sejauh mana kita bisa memusatkan pikiran kita pada Yang Maha Kuasa, tidak pada hal-hal yang lain. Itulah ujiannya. Begitu juga. Jadi persiapan, tujuan kita sembahyang adalah persiapan untuk saat kita keluar dari badan kita nanti, ya. Nah, ini sekarang kita tarik ke relevansi pada kehidupan kita hari ini. Seperti halnya para mahasiswa yang tidak pernah belajar akan sulit ingat pelajaran pada saat ujian. Benar ya? Kalau tidak pernah belajar, kalau tidak pernah ngapal, kalau tidak pernah dengar ceramah dari Bapak Ibu dosen, ya, atau sering bolos, pada saat ujian gimana? Enggak, blank, tidak bisa berhasil, ya. Begitu juga orang yang jarang atau tidak pernah sembahyang. Kalau saat dia meninggal, pada saat dia keluar dari badan, bisakah dia ingat pada Tuhan yang selama hidupnya dia malah lupa terus? Nggak bisa. Sebentar. Ya, jadi ini adalah fakta, ya. Ini perumpamaan antara kehidupan mahasiswa atau pelajar dengan kehidupan kita semua di dunia ini. Ujiannya akan datang, pasti akan datang bagi kita semua. Seperti kemarin Presiden Kuba Fidel Castro menjelang ajalnya, dia mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebentar lagi harus menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh semua orang di dunia ini. Jadi banyak orang berpikir Fidel Castro tidak akan pernah mati. Ternyata dia mati juga. Entah apa yang dia ingat pada saat meninggal. Mungkin yang diingat cerutu itu, karena dia kan sukanya cerutu. Tuh. Ya, jadi ini lebih fatal lagi kalau misalkan pada saat meninggal kita ingat kegiatan hewani, ya. Bukan tidak mungkin akan mendapat badan sebagai hewan dalam penjelmaan yang akan datang. Jangan sampai hal ini terjadi terhadap diri kita, ya. Misalnya, ya, kita memberikan beberapa contoh.
Misalnya orang sukanya hubungan suami istri, ya, yang berlebihan. Manusia ini, badan kita tidak begitu kuat sebenarnya untuk hal seperti itu. Dibandingkan misalnya dengan ayam atau merpati. Bapak Ibu pernah lihat merpati atau ayamnya? Itu kuat sekali dia. 1 jam bisa 20 kali dia. Itu kuat sekali dibandingkan dengan manusia. Manusia badan kita dibandingkan dengan hewannya tidak begitu kuat. Atau makan. Kita makan, berapa kekuatan kita untuk makan, ya? Sepiring nasi dengan lauk paling begitu ya, sehari mungkin 2 kali atau 3 kali udah. Tapi babi, pernah lihat bapak dan ibu babi? Kuat sekali dia. Makanya kalau dalam bahasa Bali kan ada kata ngajeng dan kata ngamah, ya. Nah, kalau manusia itu kan ngajeng demun, ya. Tapi kalau babi itu baru ngamah. Jadi ya, jadi kalau misalkan kita mau begitu ya, hubungan suami istri, mungkin lebih baik punya badan sebagai merpati atau ayam, kan? Bisa 20 kali dalam 1 jam, masih kuat. Tapi kalau mau makan seperti itu, mungkin enakan punya badan sebagai babi, ya. Bisa apa saja, termasuk kotoran juga dimakan. Sangat disukai oleh babi, ya. Ya, itu. Masih banyak contoh lagi, seperti yang mau tidur yang banyak. Berapa kekuatan kita untuk tidur? 6 jam, 7 jam, 8 jam. Beruang bisa tidur 6 bulan tidak bangun, tahu? Ya, karena dia beruang, dia sirup, ya. 6 bulan baru dia bangun. Sekarang beruang di Amerika lagi sirup karena musim dingin. Kalau musim semi, musim panas, baru dia bangun dan keluar lagi cari makan, ya. Jadi kalau mau tidur yang banyak, mungkin enak kan jadi beruang, kan? Nah, masih banyak contoh lagi yang diberi di dalam sastra Veda. Sementara manusia, kelebihan manusia itu apa? Manusia itu bisa beragama. Dia bisa bertanya, mengapa saya berada di sini? Mengapa saya menderita? Jadi kehidupan manusia adalah untuk bertanya. Makanya di kitab Vedanta Sutra disebutkan Atato Brahma Jigyasa. Setelah dapat badan manusia, sekarang sudah waktunya untuk bertanya tentang Brahman, tentang spiritual, tentang kerohanian. Itulah sebabnya kita dapat badan manusia ini. Kalau mau makan, mau seperti ayam, mau tidur, banyak disediakan 8.400.000 jenis kehidupan. Fasilitasnya lebih bagus, Pak. Fasilitasnya lebih bagus, tapi manusia ini punya intelek, ya, punya kecerdasan dan bisa beragama. Nah, manusia ini adalah untuk bertanya. Marilah kita bertanya. Makanya nanti Bapak Ketua sudah berpesan bahwa di akhir paparan ini harus ada waktu untuk tanya jawab. Baiklah, jadi dari paparan saya sudah musim hujan, kalinya bersih. Sekian dulu, terima kasih. Jadi sebelum saya mengakhiri, itu saya izinkan saya perkenalkan dokter. Oh ya, ini contoh ini. Oke, mungkin saya tambah sedikit ya. Ini cerita ya. Kan tadi sudah filsafat, saya tambah cerita ya. Ini orang ini namanya Ajamil ya. Ini di Srimad Bhagavatam ya, Ajamil ya, Ajamila ya. Ini waktu masih muda dia anak Brahmana dan dia banyak mempelajari sembahyang dan berguru dan sebagainya, dan sudah hampir sempurna. Tapi entah bagaimana dia
berhubungan dengan seorang wanita tunasusila. Akhirnya sudah rusak berat sampai dia menikahi wanita tunasusila itu dan hidup berfoya-foya selama bertahun-tahun. Tidak ada kegiatan berdosa yang tidak dia lakukan. Pokoknya komplit. Mencuri, membunuh, minuman keras, narkoba, pokoknya komplit dia lakukan. Sampai dia sudah umur 80 tahun. Masih belum kapok juga, ya. Akhirnya dia punya anak, dan anak dia yang terakhir dia kasih nama Narayana, ya. Dan karena itu anak dia yang bungsu, dan dia tiap hari, ayo Narayana, ayo makan, ayo Narayana, sudah waktunya untuk bobok, ayo Narayana, ayo kita bermain. Jadi Narayana tidak sengaja ya, dia maksudnya anak dia, tapi Narayana itu kan nama dari Sang Hyang Widi kan. Om Narayana Hari Vedam Sarvam kan, itu Vishnu. Jadi dia mengucapkan Narayana terus, maksud dia anak dia tapi dihitung. Jadi secara tidak sengaja dan tidak sadar itu dosa dia berkurang terus. Narayana gitu. Nah, kemudian saat dia harus meninggal sudah tiba. Kemudian karena dia hidupnya penuh dosa, datanglah para para Yamaduta. Dan ini benar-benar ada, ini bukan dongeng ya. Ini para Yamaduta datang untuk menjemput sang Atma untuk dibawa ke Yamaraja untuk diadili. Baru dikasih badan lagi. Kalau perlu disiksa dulu ya. Karena dosanya segudang. Nah, pada saat itu Ajamil ini dalam keadaan takut setengah mati, apa yang dia ucapkan? Narayana! Yang dia maksud itu siapa? Anaknya. Tapi dihitung, nah ini dia sudah manggil nama suci Tuhan pada saat meninggal, ya. Anta kale camameva smaran moktra kalevaram, Bhagavad Gita bab 8 ayat 5, ya. Dia sudah mengucapkan nama Narayana pada saat meninggal. Apa yang terjadi? Datanglah ini para Vishnu Duta, para utusan Vishnu untuk menjemput sang Atma dan dibawa ke dunia spiritual. Kemudian ini terjadi sengketa di sini. Jadi terjadi sengketa mengenai atmanya si Ajamil. Di satu sisi dia dosanya segudang, dia harus bawa ke Yamaraj. Di sisi lain dia sudah mengucapkan nama Narayana pada saat meninggal, sehingga dia sudah memenuhi syarat untuk mencapai moksha. Wah, siapa yang ini terjadi debat ini? Jadi Narayana masih kasusnya masih pending ya. Sambil terjadi debatan dari Yamaduta dan Vishnu Duta itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memutuskan diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Jadi mereka menghilang, kemudian Ajamil itu sadar, insaf, dia pergi satu kuil di Haridwar, di India. Di sana dia sembahyang, menyempurnakan diri, kemudian datanglah lagi para Vishnu Duta dan dia dijemput benaran, dibawa kembali ke Vaikuntha, ke tempat Vishnu itu. Ya, jadi kalau sudah saat meninggal kita sendiri tiba, baiknya kita ucapkan itu Narayana atau salah satu nama dari beliau. Dengan demikian kita bisa seperti Ajamil ya, dosa kita bisa itu, tapi itu jangan berpikir kita bisa seperti ini sepanjang hidup berfoya-foya berdosa, kemudian saat meninggal kita tinggal mengucapkan Narayana sudah beres. Jangan berpikir, karena kita tidak tahu kapan akan tiba saatnya, ya. Tidak. Pada saat kita belum siap ya misalnya itu. Baiklah, jadi itu sudah sesuatu ilustrasi untuk kita renungkan sebelum
Hare Krishna. Pertanyaan saya untuk Gaura Manca Carita Dipur. Perjalanan Atma setelah meninggalkan badan. Pertanyaan saya, ketika sang Atma masuk ke dalam badan, tentunya ada proses juga. Yang saya ingin tanyakan, ketika sang Atman masuk ke dalam badan di dalam kandungan seorang ibu, berarti di dalam ibu itu ada dua Atman manusia. Demikian juga setelah dia sudah lahir, ada Pancamahbhuta di dalam badan kita, dan Pancamahbhuta juga ada di luar. Berarti setelah itu ada ribuan Atman yang ada di dalam badan. Bagaimana proses ketika Atman itu keluar dari badan? Karena kita semua tahu bahwa di dalam badan ini ada 9 pintu. Ada satu pintu yang sangat rahasia, ubun-ubun atau siwodawara, atau pintunya siwa. Saya pernah membaca buku ketika sang Atman itu keluar dari badan melalui pintu di atas, biasanya sang Atman itu akan menuju surga loka atau bahkan moksa. Pertanyaan saya, pernahkah dideteksi atau diteliti kalau memang benar Atman itu keluar dari ubun-ubun atau siwadwara akan mencapai moksa atau surga? Demikian pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Haribol. Ya. Badan itu diuraikan di dalam Bhagavad Gita garis besarnya, kalau lebih rinci di Srimad Bhagavatam skanda 3. Jadi sangat mendetail sekali dan dicocokkan dengan ilmu kedokteran modern itu sama persis. Seperti misalkan hidup janin di dalam kandungan itu diuraikan dengan rinci di Srimad Bhagavatam, dicocokkan dengan ilmu kedokteran modern pakai ronsen itu sama persis, cocok. Demikian pula proses Atma keluar dari badan itu sudah diuraikan dengan sangat rinci di Srimad Bhagavatam juga. Nah, itu saat Atma itu masuk ke dalam badan waktu ibu hamil ya. Sebenarnya itu dia itu sudah di dalam sperma ayah ya. Dia sudah ada di sana, terus dia masuk ke dalam kandungan. Jadi sejak pembuahan itu terjadi, sang Atma itu sudah ada di sana. Karena kalau tanpa sang Atma itu tidak akan terjadi pertumbuhan. Nah, kemudian pertanyaan Bapak mengenai adanya banyak Atma di dalam badan, itu benar. Banyak bakteri di dalam badan kita. Bisa juga ada cacing dan itu ada Atmanya juga. Cuma yang kita maksud di Atma yang ada di dalam jantung, kurang lebih jantung hati kita, itulah yang dominan di dalam badan kita, yang didampingi oleh Paramatma. Tapi sangat mungkin lebih banyak Atma di dalam badan kita, ya, sangat sangat dimungkinkan. Ya, dan ini masalah jalannya sang Atma itu cerita yang sangat kompleks. Mungkin pada saat ini tidak bisa saya ceritakan secara komplit, tapi apa yang Bapak katakan rupanya Bapak sudah banyak mempelajari. Kalau ingin tahu lebih banyak, di Srimad Bhagavatam skanda ketiga, ya, tentang proses Atma masuk ke dalam badan dan proses Atma itu keluar dari badan. Tapi kalau mau dilihat dengan mata, bahkan dengan alat-alat yang canggih, itu tidak mudah, karena ukurannya diberikan di dalam kitab Veda itu 1/10.000 dari ukuran ujung bulu rambut. Jadi kalau satu rambut dibelah 100, terus dibelah 100 lagi, itulah ukuran sang Atma. Lebih kecil dari atom, sehingga untuk dilihat dengan mata ini, dengan dideteksi tidak dimungkinkan. Cuma kita mengetahui keberadaan dia dari kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah gejala dari kehadiran sang Atma itu. Tapi terima kasih, pertanyaan Bapak sangat bagus. Pertanyaan lagi? Baik, perkenalkan nama saya Winita Astariawan. Saya ingin bertanya kepada Gaura Manca Carita Dipura.
Nah, di dalam agama Hindu khususnya kita di Bali ya Pak ya, kan ada misalnya husada, lontar husada berarti berinduk kepada Ayurveda. Kemudian lontar wariga berarti berinduk kepada Jyotisa. Nah, di sini pernah saya membaca perjalanan Atman seperti yang Bapak sebutkan, itu ada di lontar Atma Prasansa itu berarti. Nah, apakah ada di himpunan kitab suci Weda yang menjadi Hindu dari lontar Atma Prasansa ini? Nah, dan bagaimana? Di sini kan judulnya perjalanan, berarti kan Atmanya jalan-jalan kan gitu Pak ya. Nah, bagaimana perjalanannya kemana saja seperti itu? Mungkin cukup Pak. Terima kasih. Oke, baik. Memang banyak yang bersumber dari kitab suci Weda, dan saya sendiri bukan ahli lontar, saya tidak bisa menjelaskan secara terlalu rinci. Tapi memang dalam sastra Weda, saya baru tadi memberikan bayangan yang sangat umum saja. Tapi kalau ingin mengetahui lebih mendetail, itu ada. Jadi selain Catur Weda, itu ada yang namanya Upa Weda. Upa Weda itu kitab-kitab pelengkap Weda. Misalkan Ayurveda, ya. Ayurveda itu tentang kedokteran. Terus ada Dhanur Weda. Dhanur Weda itu tentang ilmu militer. Terus ada Shilpa Shastra tentang seni rupa, ya. Terus masih banyak lagi seperti ada yang namanya Vastu Shastra tentang arsitektur. Itu banyak sekali, dan sebenarnya segala pengetahuan yang perlu diketahui manusia ada di dalam sastra Weda itu, baik yang pengetahuan material maupun pengetahuan spiritual. Tadi disebutkan tentang perbintangan, itu ada Jyotish, ya, yang ilmu astrologi itu ada, dan semuanya ada. Dan ini pengetahuan yang mau yang umum mau yang lebih rinci itu juga ada. Tapi kalau hubungan antara kitab Weda dengan rontal-rontal yang ada di Bali, sepertinya ada koneksi. Tapi saya sendiri belum pernah mendalami rontal, sehingga saya tidak berani berspekulasi atau memberikan analisa khusus mengenai rontal tersebut. Tapi bagus untuk dipelajari. Karena di gedung Kirtia di sana di Singaraja, saya pernah ke sana, banyak sekali rontal-rontal itu yang sudah disimpan dengan baik. Sayang sekali pada abad ke-15 dan banyak abad ke-16 di Jawa itu banyak sekali pengetahuan yang dari zaman dulu itu dimusnahkan. Sayang sekali. Untung masih ada yang berhasil diselamatkan dan dilestarikan untuk kita pelajari sampai sekarang. Baik, itu jawaban saya. Baiklah, jadi dari paparan saya sudah musim hujan, kalinya bersih. Sekian dulu, terima kasih. Pawitroa sarwa sam gato piwa yasmaret pundari kasam sabaya abhyantara suci Sri Wisnu Sri Wisnu Sri Wisnu. Ambil sikap asana. Om prasado saditi sarira simur suci nirmala yanama aswa. Pranayama. Karasudana. Om Sudamam Swaha. Om Adi Sidayam Swaha. Tangan Amustikarana. Gayatri mantra ngawet.
Santi, Om.